Selamat pagi teman-teman, saya Liva. Bersama tim saya, hari ini kami berada di Monumen Pers Nasional di Surakarta. Penasaran dengan histori di dalamnya? Yuk ikuti kami. Tahukah kamu kalau Monumen Pers Nasional menyimpan cerita panjang tentang perjalanan pers di Indonesia? Semuanya berawal dari Kongres Pers Indonesia pertama yang diadakan di Solo pada tanggal 9 Februari 1946. Dari pertemuan tersebut, muncullah keinginan untuk membuat sebuah tempat yang bisa menyimpan dan menjaga berbagai bukti sejarah perjuangan para insan pers di Indonesia. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Solo dipilih karena menjadi tempat lahirnya kongres pertama tersebut. Dari sinilah Monumen Pers Nasional berdiri dan terus menjadi saksi perkembangan dunia pers di Indonesia hingga sekarang. Boleh saya tahu nggak ya, apa latar belakang atau alasan utama pembangunan Monumen Pers Nasional? Oke, jadi pembangunan dari Monumen Pers Nasional sendiri itu awalnya diawali dari adanya kongres yang diadakan oleh teman-teman Persatuan Wartawan Indonesia yang pertama kali dilakukan di sini itu di tanggal 9 Februari tahun 1946, dan mereka 10 tahun kemudian itu menyadari sepertinya butuh nih museum untuk menyimpan rekam jejak perjalanan mereka. Yaitu tepatnya tahun 1956 mereka menginginkan untuk punya yang namanya museum. Akhirnya dicetuskan membentuk yang namanya sebuah yayasan yang bernama Yayasan Museum Pers Nasional. Nah, setelahnya itu dicari satu tempat yang mana nih yang pas atau yang cocok untuk dijadikan satu tempat museum bagi mereka. Setelah dipikir dan diusulkan beberapa nama kota-kota besar, akhirnya muncul kenapa kita nggak pulang aja ke kota Solo, di mana tempat awal kita semua memulai langkah. Akhirnya diputuskan untuk kembali ke kota Solo dan menempati gedung Sosietet Mangkunegaran yang mereka gunakan juga sebagai tempat kongres pertama. Kemudian bagaimana dengan perkembangan Monumen Pers Nasional pada awal berdiri hingga sekarang? Apakah ada tantangannya? Oke, untuk tantangan sendiri karena di awal kita di tahun 71 itu sudah berdiri sebagai museum ya teman-teman ya. Akhirnya dicetuskan ide kenapa tidak menjadi monumen saja, karena ada peristiwa monumental juga di sini. Akhirnya diusulkanlah ke Bapak Presiden Soeharto pada saat itu. Dan akhirnya disetujui di tahun 77, dia dirubah lagi nomenklaturnya menjadi Monumen Pers Nasional di tahun 78, diresmikan di tanggal 9 Februari juga. Nah, kalau untuk tantangan yang pasti tantangan dari era setiap zaman itu tentunya adalah bagaimana kita menjaga apa yang dititipkan yang ada di kami. Seperti barang-barang atau peninggalan bersejarah yang diberikan oleh tokoh-tokoh perintis pers di Indonesia dan juga bukti terbit media cetak di Indonesia. Mengingat untuk hari ini juga sudah mulai jarang ya orang yang membaca surat kabar secara fisik itu ya. Itu yang menjadi tantangan kami pada saat ini. Menjaga surat kabar agar tetap ada. Kemudian yang terakhir, perlukah generasi muda untuk mengetahui sejarah Monumen Pers Nasional dan mengapa? Kalau untuk sejarah Monumen Pers Nasional itu sangat perlu juga untuk diketahui oleh generasi muda, karena biar generasi muda juga tahu bagaimana sih kenapa bangsa ini saat ini seperti ini. Bagaimana pemberitaan atau potret-potret pers yang ada di Indonesia ini sampai saat ini kok jadinya seperti ini. Apa yang terjadi di masa lalu? Kita juga perlu belajar dari bagaimana pers itu masuk ke Indonesia, bagaimana perjalanannya, dan bagaimana cerita-cerita atau intrik-intrik yang dilalui oleh para jurnalis itu sendiri pada saat melakukan peliputan, dan apa yang menjadi kendala dan kenapa berita yang keluar di masyarakat itu tidak melulu sama dengan kenyataan yang ada di lapangan. Mengetahui sejarah Monumen Pers Nasional membantu kita memahami bagaimana pers berkembang di Indonesia. Dengan mengetahui perjuangan para jurnalis di masa lalu, generasi muda diharapkan lebih menghargai pentingnya informasi dan kebebasan pers di masa kini. Jadi itu dia histori di balik Monumen Pers Nasional di Surakarta. Saya Liva bersama tim pamit undur diri. Sekian, terima kasih.